Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini saya akan mencoba untuk mendiseminasikan hasil bimbingan teknis online yang telah saya ikuti dari tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 tentang pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. AKM merupakan bagian dari AN atau Asesmen Nasional. Asesmen Nasional sendiri adalah sistem penilaian yang akan dilaksanakan untuk tahun ini. AN bukan pengganti UN karena tujuan dari keduanya berbeda. Ujian nasional atau UN bertujuan untuk menilai kemampuan siswa secara personal dan hasilnya akan menentukan kelulusan siswa. Sedangkan AN bertujuan untuk memperbaiki sistem pembelajaran di satuan pendidikan dan hasilnya akan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya, serta untuk penentuan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan sistem pendidikan ke depannya akan lebih baik lagi. Oh, berarti beda ya tujuan dari UN dan asesmen nasional. Pantas saja kalau dibilang AN bukan pengganti UN. Untuk soal-soal yang diujikan dalam AN sendiri bagaimana, Bu? AN atau Asesmen Nasional terdiri dari AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri terdiri dari soal numerasi dan literasi. Soal numerasi meliputi bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Sedangkan soal literasi terdiri dari literasi teks fisik dan teks informasi. Di dalam soal literasi, siswa diharapkan mampu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Kalau untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar bagaimana, Bu? Survei karakter digunakan untuk mengetahui atau menilai karakter siswa yang bersangkutan. Jadi, karakter yang diharapkan dari siswa atau peserta didik adalah karakter pemuda Pancasila. Untuk survei lingkungan belajar, di situ pemerintah ingin mengetahui bagaimanakah lingkungan belajar siswa itu. Apakah lingkungan belajarnya menyenangkan, menakutkan, atau mengintimidasi siswa. Jadi semua itu akan berpengaruh terhadap pencapaian nilai oleh seorang siswa. Bu, apa yang dimaksud dengan profil karakter pemuda Pancasila? Profil karakter pemuda atau pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia diharapkan untuk memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian menerapkan sikap gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Untuk jenis soalnya bagaimana, Bu? Apakah pilihan ganda atau esai? Untuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, yaitu yang jawabannya lebih dari satu, kemudian menjodohkan, kemudian ada juga isian singkat dengan hasil atau jawaban yang sudah pasti, dan juga ada uraian. Berarti semua siswa harus mengikuti sistem penilaian ini ya, Bu? Tidak semua siswa harus mengikuti sistem penilaian ini, karena hanya beberapa yang akan ditunjuk untuk mewakili. Nah, untuk penunjukannya sendiri bagaimana? Penunjukan ini akan dipilih secara acak dari sistem. Jadi pemerintah yang akan menentukan siswa yang mengikuti AKM. Oh,
Begitu, kalau untuk jumlah soalnya, apakah sama dengan UN? Untuk soal literasi, tingkat SD yang akan dilaksanakan pada siswa kelas 5, itu ada 30 soal literasi dan 30 soal numerasi. Kemudian untuk tingkat SLTP atau SMP, itu ada 36 soal untuk literasi dan 36 soal untuk numerasi. Dilaksanakan bagi siswa kelas 8. Kemudian untuk SMA dan SMK itu dilaksanakan pada siswa kelas 11 dengan jumlah soal masing-masing 36 untuk soal literasi dan 36 soal numerasi. Berarti penilaian dilakukan untuk semua mata pelajaran ya Bu? Misalnya untuk SMK, apakah berbeda-beda untuk jurusan yang satu dengan jurusan yang lain? Untuk soal-soal dalam AKM sendiri itu tidak mengenal mata pelajaran atau peminatan. Jadi soal-soalnya lintas mata pelajaran dan lintas peminatan. Semuanya akan tergabung menjadi satu dalam soal-soal AKM itu. Tidak ada mata pelajaran sendiri-sendiri, misalkan matematika berdiri sendiri, itu tidak ada. Jadi semuanya cuma ada di soal literasi dan numerasi, apapun materinya. Kalau begitu untuk bagaimana untuk persiapannya? Apa yang harus dipelajari? Untuk AKM sendiri itu tidak ada kisi-kisinya, karena AKM disusun berdasarkan indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar. Nah, untuk mempelajarinya bisa diakses di https://usmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Jadi di situ sudah ada contoh-contoh soal AKM. Tapi bukan berarti soal-soal itu yang akan dikeluarkan dalam AKM. Tadi Ibu bilang kalau tidak semua siswa mengikuti AKM. Berarti hanya beberapa siswa saja yang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti AKM ya Bu? Untuk siswa lainnya bagaimana? Untuk siswa, itu data nama peserta akan dipilih oleh sistem 1 atau 2 bulan sebelum AKM dimulai. Jadi juga untuk persiapannya kita harus menyiapkan semua siswa. Tidak bisa dipilih satu persatu. Kita juga tidak bisa memilih siswa A atau B atau C yang akan mengikuti. Tetapi nanti yang memilih adalah sistem. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan semua siswa. Siswa yang ditunjuk nanti akan mengikuti AKM dan survei karakter. Kemudian ada juga survei lingkungan belajar yang akan diikuti oleh siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Hasilnya nanti akan digunakan untuk pemetaan sekolah-sekolah di Indonesia ini. Untuk hasil AKM ini berupa nilai per siswa kah Bu? Untuk hasil penilaian AKM maupun survei itu akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru. Jadi tidak ada nilai perorangan, tetapi langsung nilai sekolah. Kemudian fungsi dari hasil AKM dan survei ini diharapkan mampu digunakan oleh sekolah untuk merefleksi hasil pembelajarannya, sehingga guru-guru dapat menerapkan teaching of the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Kemudian untuk laporan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan dapat ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Baik Bu, kami rasa kami sudah mulai memahami tujuan pemerintah melaksanakan asesmen nasional yang terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik,
Saya senang dapat berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dari BIMTEK kepada saudara-saudara sekalian. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.